Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Setidaknya, sepertiga dari jadwal harian kita terdiri dari bekerja atau belajar. Fakta ini saja sudah seharusnya mendorong kesadaran tertentu tentang bagaimana kita harus memuliakan Tuhan secara terpadu dan tidak dualistik di marketplace atau sekolah tempat kita ditempatkan. Yang dimaksud dengan dualistik adalah pandangan hidup yang mengajarkan bahwa kita hanya dapat memuliakan Tuhan di lingkungan yang sakral seperti melayani di gereja, menghadiri persekutuan doa, atau secara teratur mengikuti pendalaman Alkitab. Sayangnya, cara pandang ini seringkali membuat kita mengabaikan kehidupan di hadapan Allah di bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti dalam keluarga, pekerjaan, belajar, dan bernegara. Patut dicatat bahwa Alkitab tidak mengakui adanya pertentangan antara yang sakral dan yang sekuler. Dikotomi ini adalah ciptaan dari pandangan dunia pencerahan modern. Pertentangan yang sesungguhnya dalam Alkitab adalah antara penyembahan yang benar dan penyembahan beralah. Kita dapat melihat dalam Ulangan 5 ayat 6-10 dan Ulangan 6 ayat 4-15. Ini berarti bahwa penyembahan yang benar dan penyembahan berhala dapat terjadi di semua bidang kehidupan. Lingkungan gerejawi tidak terbebas dari bahaya penyembahan berhala, dan lingkungan non-gerejawi dapat ditebus dengan kisah Injil dan kerajaan Allah. Disinilah mandat budaya berlaku. Pada mulanya adalah mandat budaya, karena sebelum kejatuhan ke dalam dosa, umat manusia telah diberikan mandat budaya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memeliharanya. Kejadian 2 ayat 15. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani aslinya adalah avad. Kata yang sama sering diterjemahkan sebagai penyembahan. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada dualisme antara menyembah Allah dan mengerjakan taman. Bagi John Calvin, pekerjaan Adam untuk mengerjakan taman dalam penciptaan yang pertama adalah sesuatu yang menyenangkan dan mengembirakan. Di satu sisi, Adam memiliki apa yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Di sisi lain, ia dituntut untuk menggunakannya dengan hemat dan secukupnya. Ketegangan kreatif yang alkitabiah ini memiliki dan tidak memiliki bandingkan dengan 1 Korintus 7 ayat 29-31 menginformasikan pemahaman Calvin tentang penata layanan seperti yang ditunjukkan dalam komentarnya terhadap Kejadian 2 ayat 15. Hendaklah ia memakan buahnya sehingga ia tidak menghambur-hamburkannya dengan kemewahan dan tidak membiarkannya dirusak atau dihancurkan oleh kelalaian. Selain itu,
supaya ekonomi ini dan ketekunan ini sehubungan dengan hal-hal baik yang telah Allah berikan kepada kita untuk dinikmati, dapat berkembang di antara kita. Hendaklah setiap orang menganggap dirinya sebagai penata layan Allah dalam segala sesuatu yang dimilikinya. Dengan demikian, menjadi pengurus yang baik terdiri dari bekerja atau mengolah dan menjaga atau merawat kebun. Yang satu tidak dapat eksis tanpa yang lain. Sependapat dengan Calvin, Herman Bavinck menulis, tugas pertama mendefinisikan hubungannya dengan bumi, tugas kedua mendefinisikan hubungannya dengan surga. Adam harus menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Dan hal ini harus ia lakukan dalam dua pengertian. Ia harus mengolahnya, membukanya, dan dengan demikian mengeluarkan dari dalamnya semua harta yang telah Allah simpan di sana untuk digunakan oleh manusia. Dan ia juga harus mengawasinya, menjaganya, melindunginya dari segala kejahatan yang dapat mengancamnya. Singkatnya, harus mengamankannya dari pelayanan kerusakan yang kini sedang dialami oleh seluruh ciptaan. Ketika Paulus menulis bahwa seluruh ciptaan telah mengerang bersama-sama dalam Roma 8 ayat 22, ia memiliki pengharapan eskatologis akan penebusan kosmik dalam pandangannya. Inilah sebabnya mengapa penebusan setiap bidang kehidupan melalui mandat budaya merupakan tugas penting bagi orang Kristen. Orang-orang Kristen diharapkan untuk memenuhi mandat budaya, meskipun Allah juga dapat menggunakan orang-orang yang tidak percaya untuk memajukan rencananya mengenai kedatangan kerajaannya. Di sini, kita melihat hubungan yang tidak terpisahkan antara mandat budaya dan penginjilan. Mandat penginjilan adalah untuk memberitakan Injil kepada semua orang dengan harapan agar mereka dapat mengenal Yesus Kristus yang sepenuhnya menyatakan kepada kita nasihat dan kehendak Allah yang tersembunyi. Katekismus Heidelberg pertanyaan ke-31. Mereka yang mengenal kehendak Allah melalui mandat penginjilan akan melaksanakan mandat budaya sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, mandat penginjilan mendahului mandat budaya. Sebaliknya, kedatangan kerajaan Allah melalui mandat budaya dapat menjadi kesaksian akan kerajaan dan ketuhanan Kristus. Dalam konteks ini, mandat budaya mendahului mandat penginjilan. Entah mendahului atau mengikuti, mandat penginjilan harus berjalan seiring dengan mandat budaya. Tidaklah perlu untuk menempatkan yang satu lebih tinggi daripada yang lain, karena keduanya dapat dijalankan secara paralel. Dalam mandat penginjilan, kita dengan rendah hati mengakui ketidakbenaran kita dan menunjukkan kebenaran Kristus. Dalam mandat budaya, kita meniru kebenaran Kristus sambil berpartisipasi dalam kisah kerajaannya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Memenuhi mandat budaya adalah sebuah panggilan untuk mewujudkan perwujudan kebenaran, kedamaian, dan sukacita yang sejati. Apakah kita memperlakukan setiap orang dengan adil dalam pekerjaan kita atau menunjukkan keberpihakan? Bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 1 dan 9. Sejauh ini, apakah kita hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang? Bandingkan Roma 12 ayat 18. Apakah kita adalah pembawa damai? Bandingkan Matius 5 ayat 9. Atau penghasut yang menyebabkan perpecahan? Bandingkan Yudas pasal 19. Apakah kita bekerja dengan sukacita dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan di sekitar kita? Atau justru membuat pekerjaan kita menjadi berat dan membebani? Lukas 11 ayat 46. Yang pertama adalah perwujudan dari kerajaan Allah, sementara yang kedua adalah ciri khas dari kerajaan duniawi. Hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, kita tentu saja mengenal kisah kerajaan duniawi yang merasuk ke dalam semua bidang kehidupan. Tradisi reformasi berbicara tentang kerusakan total.
Melawan hal ini, kita harus percaya pada penebusan total atau kosmik yang sedang Allah kerjakan di dunia ini. Dr. Roland Chia memperingatkan tentang interpretasi yang berbahaya dari mandat budaya dalam teologi dominasi. Pemahaman asli Alkitab tentang berkuasa, seperti yang diperintahkan oleh Allah, memang dimaksudkan untuk memerintah atas makhluk-makhluk yang lebih rendah dan bukan atas sesama manusia. Di dalam tafsirannya atas Kejadian 1 ayat 26, Calvin telah memperingatkan bahwa memiliki kekuasaan adalah bagian yang sangat kecil dari gambar Allah. Oleh karena itu, teologi yang baik dan sehat tentang mandat budaya seharusnya tidak dikembangkan, terutama dari mandat kekuasaan, tetapi dari gambar Allah yang telah dipulihkan. Menurut Efesus pasal 4 ayat 23 dan Kolose pasal 3 ayat 10, pemulihan gambar Allah terdiri dari pembaharuan dalam kebenaran, kekudusan, dan pengetahuan yang sejati. Selain mempraktekkan kebenaran, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mandat budaya dipenuhi ketika orang Kristen sepenuhnya menguduskan diri mereka untuk menghidupi kisah kerajaan Allah, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, diri mereka sendiri, sesama manusia, dan makhluk yang lebih rendah. Hidup kudus berarti segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin kita bersemangat untuk memenuhi mandat budayanya. Karena kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Penghiburan terakhir bagi mereka yang dengan setia menjalankan mandat budaya adalah supaya mereka beristirahat dari jerih payah mereka, karena perbuatan-perbuatan mereka mengikuti mereka. Wahyu 14 ayat 13. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.